Bismillah ya, secara singkat, ikhwan, jin nasab itu adalah jin yang ada di dalam tubuh kita sebagai khodam, sebagai jin pendamping yang membantu kita, yang diturunkan dari leluhur kita, ayah, ibu, kakek, nenek, uyut, jangawareng ke sana. Secara otomatis atau secara akad, baik akad sepihak dari orang tua ke anak ataupun memang akad langsung ayah dan anak. Itu jin nasab namanya. Ya, secara dalilnya memang iblis telah bersumpah untuk mengganggu Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Ya, kita keturunannya Nabi Adam. Ya, jadi secara pasti manusia yang beriman itu pasti diganggu setan dari leluhurnya yang telah menjadikan ayah, ibu, kakek, nenek atau leluhur mereka sebagai budak. Maka ketika ayah ibu ini jadi budak setan, ya maka anak keturunannya ini secara otomatis setan menganggapnya budak. Begitu. Lalu budaknya ini, ya, anak keturunannya ini ditawarkan kemampuan. Ya, jadi setan itu menawarkan jasa meramal, jasa mengobati, atau kita sebut sebagai indigo dan orang pintar. Nah, seperti itu ya. Ya, maka ketika kita seorang dukun punya kerjasama dengan setan, anak-anak kita itu diganggu setan, indigo, autis, atau seperti kita bisa mengobati dan bekerjasama dengan makhluk-makhluk jahat itu. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi wa ya'uduna birizali minal jinni fajaduhum ruhaqo. Ketika ada seorang laki-laki minta tolong kepada jin laki-laki, maka jin itu tidak menambah kecuali dosa dan kesalahan. Jadi ketika terjadi kerjasama tolong menolong antara manusia dengan jin, atau disebut isti'anah bil jin, maka apa yang terjadi? Jin itu hanya akan menambah dosa dan kesalahan. Maksudnya apa? Menambah sakit, menambah masalah, menambah malas. Subhanallah, seperti itu ikhwan. Dan ini yang disebut jin nasab. Allah Ta'ala memberikan tanda di dalam tubuh manusia berupa 7 hal. Sakit di kepala, sakit di mata, sakit di telinga, sakit di tengkuk dan belikat, sakit di jantung dan di lambung, juga pinggang. Ini 7 ciri yang menunjukkan, yang menjadi alarm adanya makhluk Allah yang terlaknat ini dalam tubuh manusia. Di manakah exactly mereka tinggal? Di jantung, di ruang yang bernama kulub, ruangan yang tidak pernah berhenti bergetar, atau jantung. Dari ruang jantung ini ikhwan, mereka mengendalikan melalui perasaan atau hawa nafsu yang 4. Dorongan untuk memiliki harta, melampiaskan syahwat kemaluannya, memiliki kekuasaan, ya, dan memenuhi syahwat makanan. Nah, ini dia. Maka juhud itu untuk mengobati keinginan untuk berkuasa. Menikah mengobati keinginan untuk melakukan hubungan badan, melampiaskan syahwat, ya. Puasa adalah untuk mengontrol makanan. Infak, wakaf, sedekah adalah untuk mengontrol keinginan kita terhadap harta. Allahu Akbar. Jelas sekali ikhlas sekalian. Dan ketika kita telah membaca Al-Baqarah, ya, membaca Al-Qur'an, di ruqyah, perhatikan. Ya, di ruqyah itu dibacakan Al-Qur'an. Ya, tilawah, baca Quran sendiri. Nggak istimewa di ruqyah itu, hanya dibacakan Al-Quran, ya. Ini kenapa nggak berkurang? Ya, kenapa? 2 jawaban. Pertama, karena bacaan Al-Quran itu, ya, hanya 1 dari 4 jenis ibadah tadi. Baca Quran itu amalan lisan, ya. Sementara ada 4 amalan. Amalan hati, yakni sabar, istiqomah, khusyuk, iman, tawakal, tauhid, ya, prasangka baik, ya, kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, ya. Ini tidak mudah ini karena lawannya kekufuran, ya. Yang kedua, iwan, amalan fisik, ini geraknya tangan, ruku, sujud, jihad, ya. Lalu geraknya terlibatnya harta kita, harta dalam bentuk infak, wakaf, ya. Kemudian fisik dalam bentuk ruku, sujud, jihad, umroh, ya. Kemudian lisan dalam bentuk baca Quran,
kemudian nasihat yang baik, ya hal-hal yang baik, kemudian hati berupa niat, sabar, syukur, tawakal, istiqomah. Ya, ini dia. Yang paling berat bagi orang yang sakit adalah mampu bersyukur bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas ya. 4 hal ini harus sinkron. Tubuhnya pakai untuk ibadah, hatinya pakai untuk ibadah, lisannya pakai untuk ibadah, hartanya pakai untuk ibadah. Habis ruang yang akan dimiliki setan. Sehingga setan ini tidak bisa tinggal di tubuh lagi. Tidak ada frekuensi yang sama dengan setan. Maksudnya frekuensi apa? Setan ini makhluk yang kotor, ya subhanallah. Setan ini adalah makhluk yang ya penghuni kegelapan. Maka kalau kita jauh dari Allah, jauh dari cahaya, pasti gelap bersama setan. Kalau kita kotor, tidak suci, lisan kita kotor, hati kita kotor, kemaluan kita kotor, perut kita kotor, harta kita kotor, tubuh kita kotor, maka bersama setan yang kotor. Memang itu konsekuensinya. Artinya bersuci atau melakukan tazkiyah, penyucian diri kita itu. Seperti itu. Dan kemudian ikhwas sekalian, sangat jelas sekali ya. Jadi frekuensinya yang mana? Setan itu cenderungnya keras, ya, marah, panas, bergejolak. Seperti neraka, keras, marah, panas, bergejolak. Sementara ahlul jannah, surga, penghuni surga itu lembut, ramah, tenang, dan ridho. Kalau kita memiliki sifat pemarah, keras, ya, bergejolak, dan kasar, itu satu frekuensi dengan neraka, satu frekuensi dengan setan. Maka ganti frekuensinya 180 derajat, turning on, ya, putar menjadi lembut, menjadi tenang, menjadi ramah, menjadi ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baca setiap pagi, zikir pagi petang, tilawah Al-Quran, ayat kursi sehabis sholat, baca Al-Baqarah, ya, puasa tadi untuk mengobati syahwat perutnya, menikah untuk syahwat kemaluannya, berinfak, paksakan berinfak itu. Jangan 2.000 rupiah, hewan. Ya, 200.000, 2 juta, 20 juta. Lakukan itu. Paksakan. Kita beli handphone bisa 20 juta. Kenapa infak tidak bisa? Ya, kita mampu beli mobil ratusan juta. Kenapa infak tidak bisa? Wakaf tidak bisa. Kita punya rumah banyak. Kenapa tidak mau menyisihkan satu untuk tahfiz Quran misalkan? Ya. Ini jawaban yang ultimate, ya. Ultimate solution untuk jin nasab itu kurang lebih seperti itu. Lakukan semua hal yang mungkin bisa kita lakukan yang membuat tubuh ini bersih, suci, dan bercahaya. Setan makhluk yang kotor tidak senang tinggal di tubuh yang suci. Sucikan juga hatinya. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ya, sucikan Allah. Maka zikir yang terbaik itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah itu mensucikan Allah, maha suci engkau ya Allah, seluruh kehendakmu adalah baik. Hamdalah, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Nikmat-nikmat ini dari Allah. Ini adalah kebaikan dari Allah. Hamba memuji dan bersyukur kepadamu ya Allah. Ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan engkau yang wajib disembah, yang wajib diibadahi. Tidak ada ilah lain, hamba berdoa hanya kepada engkau. Allahu akbar, ini mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allah maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Masalah ini memang besar, tapi engkau maha besar ya Allah. Ya Allah, tolong hamba, wahai Zat yang maha besar, kalahkan musuh-musuhmu ini ya Rabb. Ini adalah hambamu, menangkanlah hambamu dari musuhmu ya Allah. Nah, jadi tidak hanya berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. Meskipun kata Nabi kalau berzikir 100 kali ini pahalanya 1 juta kebaikan. Tidak cukup itu. Mungkin masalah kita, dosa kita berjuta-juta. Ya, maka backup dengan istighfar. Backup dengan berbaik kepada orang tua. Backup dengan seluruh hal yang mungkin bisa kita lakukan. Makan kurma ajwa aliyah.
dengan madu sidr. Ini ramuan terdahsyat, madu rehat. Kita bacain Al-Baqarah airnya, kalau perlu air Zam-Zam. Ya, Masya Allah, lakukan berulang-ulang. Tidak sampai 40 hari. Ya Ikhwan, dalam 40 hari itu jangan buat dosa, jangan bertengkar dengan istri, keluarga, ya, dengan anak. Coba lihat hasilnya. Ya, sakinah akan turun di ruang hatinya.